Udahan. Pak Produser, sayang. Cukrukukukru. Gak gitu ya nadanya, oke. Spadas-padis Pakbor semuanya masih dikasih pahim by Phoenix. Masih sama gue aja, masih sama Demi. But kali ini gue mau bincang agak serius. Enggak serius-serius banget sih. Bercanda dikit boleh kali ya. Kita sambut aja dengan tepuk tangan yang meriah ya, tolong ya semuanya. Bapak Valdo Maldini, halo. Halo. Agak bingung. Makasih udah diundang. Gua kira gua nggak termasuk tipe-tipe narsum lu. Kayaknya ini bang problematik banget kayaknya ya. Kayaknya aduh, tapi ini orang kayaknya lagi butuh panggung memang. Thank you Phoenix. Thank you. Terima kasih telah memberikan saya exposure. Anda fix jadi investor politisi. Yolo dijabah nih ya gitu ya. Thank you Dem. Ya. Apa kabar Bang Valdo? Ya sehat lah ya, normatif sehat. Tapi masih ya normal-normal aja lah ya. Tapi sekarang kalau ditanya kabar tuh lebih pengen jawab sakit sih. Karena semuanya kan sekarang lagi butuh nih kalau periode pemilu gini-gini loh. Dem. Jadi gimana Bang kabar? Gue udah tebak tuh jawaban pertanyaan selanjutnya. Kayak template banget ya. Apa yang bisa dibantu Bang? Itu uang keluar. saya jadi malu begini ya. Aduh belum ada gue. Enggak di sini, di lapangan. Kalau di sini kan Bang, kita mau bantu lu kan. Beda. Oke, sip. Gulung tangan dulu boleh? Boleh. Karena lu gak nanya kabar. Jadi belakangan tuh kalau ditanya kabar tuh pengen jawab sakit gitu. Sakit nih gitu. Jadi dia gak pengen lanjutin conversation. Oh ya udah, jadi langsung kayak terputus sudah sampai di situ kamu tahu jawabannya gitu ya. Betul. Singkat, padat dan jelas. Ujung conversation tuh biasanya nomor rekening gak itu Kak? Oh iya benar setuju sih. Biasanya nih ya Pak. Iya Pak, tolong dong Bang beli obat. Lagi seret nih Bang. Oke. Gitulah. Nasib kami guys ketika masa-masa kampanye. Gak apa-apa lah, selama ini juga menghilang. Menahan ketawa. Selama ini kan menghilang, pas masa kampanye jadi sok paling peduli. Oh, ini yang paling care di sini ya, bisa dilihat ya. Oke Bang Valdo, nih gue jadi ini cerita singkat ya Bang. Boleh, jadi gue tahu Bang Valdo itu dari 2017. Ya benar, kenal lama lah sama Demi. Jadi sebelum 5 tahun gak lama itu. Alhamdulillah ya. Iya, satu kali periode Anies jadi gubernur DKI. Iya. Iya betul sekali, satu periode ya. Jadi nih gue tuh pengen nih, pada banyak yang mention gue. Kak boleh dong undang Valdo Maldini. Oh gitu? Penasaran katanya kan nih caleg Jakarta Timur nih gitu kan. Nih warga-warga Jakarta Timur agak kan aneh mohon maaf nih. Condet dari lahir gitu ya. Jadi kayak warlock warlock gitu. Nih kita cerita dulu dong. Nih gue research lu kan lulusan UI fisika ya? Iya, fisika. Ini kenapa ke politik nih? Nih bisa ceritain nggak gimana awalnya nih? Ya kalau di fisika fix karir gua guru bimbel. Ya kan, habis itu jadi peneliti di lab yang kemungkinan besar banyak abu debu gitu-gitu. Karena kan maksudnya gini, jadi ilmuwan di Indonesia itu susah Kak. Oke. Karena agak susah ya, karena memang budgetnya kecil. Habis itu juga negara kita lebih suka belanja instead of memproduksi. Jadinya orang-orang yang punya inovasi, suka ngeriset, suka jadi, mungkin kalau jadi pengajar masih relate Kak, misalnya jadi dosen, itu mungkin masih bisa hidup lah di Republik ini gitu. Tapi gua rasa waktu itu gua kayaknya harus ngambil jalan lain nih. Karena kita yang meneliti orang teknik gitu kan, lu teknik gak sih? Kagak, komunikasi. Lu komunikasi ya, misalnya teman-teman kita di teknik itu memang agak susah, environmentnya nggak ada Kak. Oh gitu. Karena kita tuh di Indonesia tuh, gue lihat kita lebih suka ngimpor aja. Iya. Masa impor benang pun diimpor gitu, bahan baku pun diimpor. Masalah diimpor gak?
Apa? Masalah diimpor juga gak? Iya, karena sering banyak nonton akun-akun luar negeri kali ya. Jadi banyak ya. Jadi banyak. Ya, oke. Jadi permasalahan artis Korea pun jadi masalah kita bersama. Gitu, di cancel culture dan lain-lain. Tapi maksud gue environment-nya itu nggak cocok memang untuk orang-orang sains. Belum cocok mungkin ya bisa gue bilang. Walaupun memang upaya ke sana udah ada. Maksud gue langsung mengerjakan tugas sebagai juru bicara rezim. Jadi maksud gue udah ada upaya misal pemerintah bikin BRIN memisahkan antara Kemendikbud sama Ristekdikti gitu. Tapi itu memang butuh proses. Jadi gue kira perlu ada orang yang dari latar belakang sains itu main politik. Karena kalau nggak begitu takutnya kita politik kan mostly diisi oleh pengusaha. Iya banyak sekali ya. Atau diisi sama pensiunan karir pejabat lah. Pengusaha, pensiunan dan lain-lain. Karena supply-nya dari situ kan. Iya betul. Atau broker sekalian yang ikut pemilu tapi nggak pernah menang gitu kan. Itu ada juga tuh. Jadi maksud gue pengen menambah variasi supplier orang-orang yang main di politik sih Kak. Oh begitu. Dan gue kira kalau seandainya ini gue lakukan, misal gue dengan latar belakang sains, mungkin juga anak sastra nanti gitu, atau mungkin orang komunikasi kayak lu ngelihat nih partai politik pemerintah kok komunikasinya bapuk sih gitu. Iya. Mau nggak mau gitu loh, mau nggak mau harus ada orang-orang yang punya background itu karena kalau seandainya nggak kan lu belajar, lu tahu lu paham, ya mereka orang kan belum tentu belajar. Yes benar. Nah jadinya gue sih merasa perlu aja masuk. Variasi baru. Jadi variasi orang-orang yang masuk gitu loh. Dan dunia hari ini kayaknya udah bisa lah. Gitu. Oke. Tapi emang udah lu tiba-tiba kepikirannya lu masuk fisika. Kepikiran nggak kok gue jadi caleg aja nih. Itu dari mana gitu? Maksudnya jadi kayak wah apa pas lagi kuliah tiba-tiba lu mimpi jadi caleg? Gak. Enggak gitu ya. Enggak. Tapi memang gue lihat memang caleg adalah ruang. Jadi gue ngelihat caleg, ini mungkin jokes juga untuk teman-teman. Ngelihat caleg itu biasa aja. Ini orang lagi apply kerja nih untuk jadi dewan ini. Oh gitu. Lempar CV ya sekarang ya. Iya lempar CV, promosi. Yang milih masyarakat. Untuk pekerjaan 5 tahunan. Oke. Ya kan kalau bagus lanjut, kalau jelek biasanya bisa lanjut juga ke uangnya banyak. Iya. Maksud gue ini adalah lowongan kerja yang dibuka oleh semua orang. Semua orang bisa join. Ya minimal SMA lah. SMA. SMA. Jadi minimal SMA udah bisa daftar. SMA, SMK, bahkan beberapa pemilu-pemilu gue lihat tuh ada yang paket B, paket C Kak. Oh serius? Bisa. Oh wow. Tapi rata-rata profesor memang kalah sama yang begitu. Karena maksud gue ya politik kita memang open ya untuk entry point-nya. Ya lu mau masuk aja, tapi persoalannya menang atau kalah kan hal lain. Iya benar, setuju. Nggak ada jaminan lu profesor ilmu politik lu menang pemilu di Indonesia. Iya kan udah agak, biasanya kalau profesor kan penyampaiannya kayak ayo la. Ya, udah. Dan di survei terakhir nih, gue masuk pilpres dikit nih sebagai juru bicara. Oke, asik nih, gue demen yang gue. Jadi ternyata kandidat yang dianggap punya intelektualitas paling besar itu Mas Gibran, aneh loh. Oh iya. Di atas Profesor Mahfud MD dan Dr. Honoris Causa Muhaimin Iskandar. Itu survei Kak. Survei? Ya survei kan potret masyarakat kita ya. Iya benar. Jadi memang kadang-kadang politik soal persepsi. Jadi kadang-kadang karena di politik satu suara sama Kak. Maksud gue antara Demi sama profesor sama-sama satu. Sama-sama S1, satu profesor satu. Mohon maaf juga nih. Yang di penjara juga satu. Votersnya. Iya. Jadi karena kita one man one vote, jadinya ya gamenya banyak-banyakan kan. Oke, benar. Nah jadinya karena begitu gue ngelihat, masuk caleg, ya syaratnya SMA, ya memang begitu di Indonesia, which is menurut gue sih fine-fine aja. Tapi kan yang paling penting adalah kualitas demokrasinya. Maksudnya apakah orang yang terpilih memang paham atau nyari uang, atau pengen buang-buang uang, tapi minimal keluarganya terangkat derajatnya karena pernah nyalek, pernah jadi anggota dewan gitu. Itu macam-macam. Nah itulah yang kadang-kadang nggak ada jaminan kalau seandainya lu memang pengen membangun bangsa ini secara serius, pasti menang. Nggak ada jaminan karena lu emang tarung di tempat yang open banget. Iya benar. Gitu. Setuju lagi gue. Dan gue lihat juga beberapa tuh teman-teman gue di partai lain misalnya nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda, kepilih jadi dewan. Ada. Gitu loh.
gimana mau bikin undang-undang ya coba? Kan nggak ada undang-undang dalam bahasa Sunda kan? I mean like harus bahasa Indonesia kan? Bahkan di rapat-rapat DPR pun bahasa Inggris pun ditahan gitu. Iya, benar. Walaupun mereka semua bisa bahasa Inggris gitu. Tapi tetap ada aturan pakai bahasa Indonesia. Jadi memang sih masih banyak PR sih ya. Jadi kenapa gue harus nyalek waktu kepikiran dari muda itu ya karena gue ngelihat ya sudahlah karena gue ya sempat sih waktu itu main di organisasi mahasiswa jadi ketua BEM. Kepancing di situ aktivismenya gitu. Kepancing di sana tapi kan nggak semua ketua BEM yang main politik. Iya sih. Maksudnya pada akhirnya ketika lulus ada yang ke bisnis, dunia kerja dan lain. Gue kayak kepatilnya karena memang demen sih. Oh seru juga gitu pas nyebur. Seru juga nih gitu. Seru juga nih kayaknya kita bisa kenal sama tokoh besar, kita bisa ngelihat orang yang di TV ternyata bisa duduk bareng sama kita gitu. Jadi memang berkarir di politik ya, mungkin ada yang bertanya juga gimana sih karir jadi politisi gitu. Itu ya sekarang itu ya tetap sama nggak berubah. Yang mungkin dulu lo harus ikut HIPMI dulu, Kadin dulu, asosiasi lain. Kalau sekarang udah lebih terbuka sih gue lihat. Lebih terbuka. Ya kayak Aldi Taher aja bisa nyalek gitu loh. I mean like, halo Mas Aldi Taher, look halo, at the star, ya kan? Look how they shine for you. Jadi terbuka Kak, terbuka banget. Jadi kalau saya lulu pada nih teman-teman yang cobalah gitu, nggak masalah. Berarti tidak menutup siapapun bisa jadi. Bisa asal lolos di seleksi partainya. Oke. Nah seleksi partai macam-macam. Oke. Oh jadi begitu caranya. Tinggal lu pilih aja. Oh gitu. Tinggal gue pilih aja. Pilih aja. Swipe. Iya gitu, kayaknya gue cocok gitu. nih sama yang suka Anies Baswedan. Misalnya kan. Nah, itu berarti Nasdem, PKB, PKS. Iya. Gue cocok sama Ganjar berarti PDI dan teman-temannya. Gue cocok sama Prabowo semuanya. Tetap. Masuk Pak Eko. Oke. Tapi gini, gue tuh penasaran. Kalau lo lihat nih, gue kadang-kadang dulu banget gitu. Gue lihat tuh politik anti kritik. Iya. Menurut lo tanggapan lo soal itu gimana tuh? Ya mungkin karena mereka ngerasa paling paham kali ya soal apa yang terjadi. Dan udahlah lu percaya gue aja gitu. Jadinya kagak mau dikritik. Tapi kalau lo dikritik gimana? Oh gue senang jadi bahan untuk gue stitch. Gitu. Jadi gue dapat tolong kritik aku bos dibanding puji-puji Kak. Kau puji-puji kan bentuknya huruf. Kami butuh suara. Kami butuh angka. Entah donasi atau suara yang nyoblos gitu. Iya, Karena kalau lo berpolitik nyari pujian sih bentuknya huruf. Sama sih kayak cacian sebenarnya. Tapi memang kita itu sekarang sih ada ada kecenderungan kayak negara-negara demokratis itu ada kecenderungan menjadi negara otoritarian gitu. Karena memang performa nama istilahnya itu democratic backsliding gitu loh Kak. Jadi memang ada kecenderungan negara-negara yang demokratis itu nggak achieve kesejahteraan orangnya, terbuka. Ya misalnya mereka langsung compare kayak China otoriter. Masyarakatnya bagus, GDP tinggi, ekonominya kuat misalnya kan. Atau Singapura. Singapura kan otoriter. Iya, otoriter. Tapi makanya sejahtera gitu-gitu loh. Ada kecenderungan ke sana. Sedangkan Indonesia you guys terlalu open demokrasi, semuanya bicara gitu-gitu loh. Jadi memang ada kecenderungan ke sana, memang dunia sedang mengarah ke sana. Tapi memang kalau gua nih misalnya ngelihat hari ini kecenderungan anti kritik itu ya karena mungkin kaget Kak. Kaget karena hari ini lu kalau nggak suka sama orang, lu nggak suka sama menteri, lu tinggal mention aja. Iya. Ditimpe sama netizen, akhirnya tuh bisa viral. Iya benar. Dulu nggak bisa gitu gak Kak. Bisa gitu. Dulu lu ngelihat menteri itu, lu cuman baca poster atau RPUL gitu ya. Mungkin teman-teman nggak tahu RPUL ya. Erpul gitu loh. Intinya tuh isinya tuh semua menteri-menteri itu kita harus hafal kan dulu di zaman gua ya. Gua nggak tahu di usia lu berapa sih? 25. 25. Oke, setelah reformasi gitu-gitu loh ya. Bohong banget. Jadi maksud gua kita karena dunia terbuka medsos, lu nggak suka sama postingan Pak Jokowi, lu tinggal katain aja. Gitu kan. Iya. Lu nggak suka sama anggota dewan, lu tinggal katain. Kalau dianya baper, selesailah sudah. Ketahuan lah ini orang nggak bisa dikritik. Nah tapi kan lagi-lagi ya, jadi faktornya sih banyak sih menurut gua. Media yang makin maju, politisinya mungkin nggak terbiasa diserbu orang, dan juga gua kira memang kecenderungan orang-orang itu jadi kayak males gitu sama demokrasi gitu. Oke. Begitu sih kalau menurut gua.
Tapi kritikan yang paling pedes lo terima tuh apa? Gue kalau kritikan mah banyak banget Kak. Tapi yang paling mengena di hati gue kali ya. Kritikan pakai bahasa Padang Kak. Maksud gue kan dari Sumatera Barat. Ya dari Sumatera Barat. Jadi maksud gue dihina sama orang pakai bahasa Padang. Itu agak problematik tuh buat gue tuh. Jadi, lebih kena ke hati gitu. Misalnya gue dibilang goblok lu, tolol lu, nggak bisa mikir lu. Gue biasa aja tuh bahasa Indonesia. Tapi kalau udah pakai kata-kata kasar bahasa Padang, dalam hati gue, lu tuh kan sekampung sama gue. Ya, lu ngapain ngata-ngatain gue sih? Toh kalau misalnya gue atau lu yang jadi kita pasti saling support. Gitu. Nah tapi memang belakangan sih itu udah lama lah ya, 2022, 2021 lah. Okay. Atau jangan-jangan banyak buzzer ini dari Padang, gue juga nggak tahu. Gue rasa tidak, jangan dipotong setengah-setengah yang tadi ya. Jangan dipotong setengah-setengah, hilang konteksnya, mati gue dibully sama orang kampung gue. Ya, jadi maksud gue memang ada pada akhirnya gue percaya orang yang kritik kita, kritik lo, kritik gue misalnya siapa, pasti karena nggak kenal aja. Iya benar. Nah kalau orang kenal dia pasti akan nge-WA lu atau bahkan kayak ngingatin lu atau berusaha memahami posisi lu kalau yang kenal. Belakangan gue juga agak mulai terbiasa sama teman-teman yang malah mengkritik gitu loh. Yang harusnya guys lu tahu di sini nggak gampang guys gitu. Tapi ya itu bukan pembenaran buat gue juga ya. Nah jadinya kalau kritik yang paling tajam sih ya di antara semua kritikan pindah partai, kutu loncat, penjilat, pengkhianat, penjilat rezim, apa MK gitu tuh ya. Tetap aja yang bahasa Padang bagi gue paling mengena. Oke. Harusnya lu dukung Due malah nih kena hati. Bro. Kita dagang di Tanah Abang sama-sama bro misalnya kan. Kok di politik ini kita bisa saling sikat gitu loh. Iya benar. Gitu sih. Tapi sekarang nyalek di Jakarta Timur kan? Kenapa Jakarta Timur? Ya kenapa tidak sih ya? Ditanya balik saya juga bingung jawabnya kan. Tapi memilih Jakarta Timur ada spesialnya tuh kenapa tuh? Sebenarnya sih pertama ya semuanya bisa cocok logi sih Dem. Oke. Semua politisi itu jago cocok logi. Oh cocok guys, logi. Politisi itu jago cocok logi, mengkait-kaitkan sesuatu yang tidak terkait lah intinya. Ya misalnya nomor 2 nih dia dapat nomor urut, 1 dibuka, 2 dicoblos, 3 dimasukkan ke kotak suara. Sorry ya kampanye lagi ya. Iya. Pilpres itu tuh pilpres gitu. Jadi maksud gua memang Jaktim itu ya in terms of Jakarta ya. Gue kan kader partai, ya. Pas gue dicoba dicek nyalek di mana, Dok. Gue sih sebenarnya terserah aja sih Dem. Ini gue jujur-jujuran aja nih ya. Gue terserah aja mau taruh dimanapun. Taruh manapun mau. Ya dulu pun waktu di PAN itu gue baru tahu dapil gue tuh H-1 Kak. H-1. Emang iya? Iya. Gue baru tahu gue nyalek di Kabupaten Bogor tuh H-1. Sempat di Depok siap-siap, di Bandung siap-siap. Ternyata jadi di Kabupaten Bogor. Jadi gue bukan tipikal orang, ya maksudnya in terms of posisi kader ya. Ini kan sama kayak misal ya lu kerja di BUMN, terus lu ditempatkan di kantor cabang Palangkaraya misalnya. Setelah penempatan gitu loh, ya lu harus terima kan? Iya. Ya sama siap, aja pokoknya kan? Posisinya siap kerja. Iya sama gitu. aja kan sebenarnya kan. Nah tapi kan problemnya adalah kalau di politik lebih complicated karena lu harus merepresentasikan daerah itu. Sebenarnya menurut gue lebih rumit kalau lu harus dagang di daerah itu sih. Seperti bisnis, BUMN, bank dan sebagainya gitu. Nah gue memilih Jaktim karena memang pertama gue kira Jaktim ini ya. Pertama sama lah kayak PSI lah. Di antara ya Jaktim itu termasuk daerah yang paling besar di Jakarta. Paling besar. Maksudnya kalau yang lain itu kan setengah-setengahnya. Jaktim ini termasuk yang paling besar. Yang kedua, Jaktim ini banyak housing, tempat rumah tinggal. Ya. Orang yang kerjanya mungkin di Jaksel atau di Jakarta Pusat. Ya. Nah yang ketiga, gue harus mengakui PSI-nya kecil di sini. Oh iya. Di antara semua Jakarta. Oke. Jadi memang missionnya itu mission memperbesar dampak dari PSI di Jaktim. Kalau di Jakarta Barat sama Utara kita udah kuat karena ada Grace di situ. Di selatan dulu Samara, sekarang diganti Ade Armando. Di Jaktim ini posisi Rian Ernest yang ditinggal. Gitu. Rian Ernest pun gak dapat kursi waktu itu. Jadi memang gue tuh kayaknya tuh memang disuruh datang ke daerah-daerah yang sulit aja gitu.
oleh kan partai itu gua. tantangan loh. Ya, pasti bisa. Ya menurut gue sih itu lebih bikin gue lebih semangat sih. Iya, betul. Ya kalau cocok loginya nih, ya istri gue di Jaktim tumbuhnya, mak gue tumbuh di Jaktim dan mantan pacar gue banyak di Jaktim. Gue berharap mantan pacar gue tidak speak up terlalu banyak ketika kampanye ini. Tolong saya Mbak, tolong saya ya. Aduh. Tapi seberapa kenalnya nih lo sama anak-anak Jaktim nih? Gaya-gaya Jaktim yang paling melekat di otak lo tuh apa? Sebenarnya sih menurut gue sih gue nggak kenal-kenal banget sih. Ya, tapi dalam 3 bulan ini gue turun, gue mencoba mempelajari secara cepat. Mudah-mudahan ya maksudnya gue mengakui aja gitu bahwa gue nggak sedang pengen jadi orang Jaktim banget gitu. I mean like kalau lu lihat komposisinya pun dari 6 orang yang kepilih di Jaktim itu 2-nya mohon maaf ya, kita bukannya rasis atau apa, bukan orang Jaktim gitu, dari Sumatera Utara bahkan ya gitu. Jadi walaupun banyak orang Sumatera Utara di sini ya, but again gitu, game ini kan game mix antara kepentingan warga di situ sama kekuatan partainya. Oh iya betul. Nah maksud gue idealnya kekuatan partai itu mensupport kepentingan masyarakatnya di situ. Ya. Nah idealnya gitu. Jadi siapapun caleg atau kader yang dikirim partai, dia nggak cuma mikirin partainya juga only, tapi juga mikirin masyarakatnya. Makanya dalam praktik kampanye gua lebih banyak cari orang-orang baru instead of bareng teman-teman partai ini. Ya teman-teman partai tetap gua wongke gitu. Tapi gue kira biarlah mereka tahu Valdo dan tahu Valdo PS itu belakangan aja gitu. Gak perlu tahu bahwa oh gue dari PSI, gue terbaik. Enggak gitu. Gue kerja dulu, gue ketemu mereka dulu, baru mereka tahu oh dia PSI. Oh gitu. iya oke. Kena embel-embelnya belakangan ya, nih. Kerja gitu. dulu aja. Kerja dulu aja. Jadi kita masuknya itu ya begitu gitu. Mudah-mudahan gue bisa diterima sebagai orang baru yang baik di sini guys gitu kan. Dan ya mudah-mudahan Warlock ini mau buka pintu rumahnya untuk kita ya studionya juga. Ini perlu gua kasih tahu gak sih ini studio di Jaksel ini? Oh Jaksel. Ini Jaktim. Ini studio di Jaktim gitu. Jadi ya menurut gua sih apa ya? Ya mudah-mudahan lah dalam waktu yang pendek gua bisa kerja lebih keras. Karena gua ngelihatnya nggak sekedar menang ya, tapi habis ini sih. Maksud gue masih ada 5 tahun lah waktu gue ngabdi setelah ini. Jaktim. Asik. Ya Allah. Amin. Kayak orang bener ya. Iya orang bener. Tapi sekarang nih, lo tahu gak nih bahasa-bahasa gaul anak Jaktim gimana? Gue gak tahu. Mohon maaf nih. Gue belum buka Instagram Apos ya. udah tahu ngikutin follow tapi gue belum gue pelajari sih. Emang apa aja? Ya jadi ceritanya kalau misalkan lo mau pergi nih gitu kan. Gue Capsduls ya. Capsduls. Gitu. Siap Warlock, tolong ajarkan saya. Warlock Jaktim. Kalau Sbatbut gitu ya, Sbatbut enggak ya? Sbatbut ya. Oke. Gitu. Tapi ngomongnya iya-nya gitu. Ya. Oke, terus? Gitu. Terus kayak gue kemek dulu ya. Nah. Itu apa tuh? Gue makan dulu ya. Oke, Mek. Oh siap. Gitu kan. Kayak bingung kan. Gitu. Jadi kalau tidur lah, gue tidur dulu ya. Gue gentur dulu. Gentur. Ya kan. Anjay. Nah, gue warga sini cuy. Jadi lo kayaknya harus kayak mengetuk gue dulu. Iya. Untuk Jakarta Timur lebih baik. Kalau tolong dukung gue apa? Oh. Gimana ya ngomongnya ya? Dia ada intonasi dan ada kata-kata ya? Ada sebenarnya. Oke. Biasanya gini, cepet dulu. Cepet dulu. Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 itu bahasanya gitu. Kalau ya cepet dulu, dukung gue cepet dulu. Oke, siap. Oke. Lucu banget. Iya kan? Terus nih, lo tau gak sih? Kalau misalnya kalau kepilih di Jaktim tuh apakah Bejir akan hilang dari KBBI? Bejir. Lu agak terganggu sama itu ya. Iya, agak terganggu ya. Emang itu ada di KBBI ya? Nah, kalau di Jakarta Timur ada kamusnya sendiri. Oh, ada kamus ya? Ada. Misalkan nih ya, kayak lo aduh, anjir. Enggak anjir. Jir. Aduh, Bejir. Oh, jadi yang komen-komen yang komen pakai iklap di kol-kola. Itu Bejir itu orang Jaktim. Itu Jaktim. Jadi thank you guys. Ini ilmu banget nih. Gue yang diajarin. Nah, anak-anak Jakarta Timur nih ya, biasanya kalau misalkan abis kenal orang baru, ngomongnya kayak gini. Jir, dia keren banget coy. Jir. Tapi ngomongnya kayak
harus pakai mata gitu kan kayak Bejir dia keren banget. Ya. Kalau Jakarta Selatan kan masih kayak iya coy, gue tuh masih ada ngawang gitu kan, kayak habis dari Senoparty gitu kan. Kalau sini enggak, lewat Kramat Jati juga udah pada mabok. Gak perlu Senoparty ya? Udah Senoparty, udah lewat Kramat Jati, ente udah pada pusing. Oh gitu ya? Jadi kayak Bejir, itu macet banget Dem. Gitu. Gue bilang wah habis kelewat Kramat Jati nih kan. Gitu. Goks. Tapi lo udah hafal belum nih? Apa tuh? Tongkrongan di Jakarta Timur. Banyak sih yang tempat nongkrong gue lihat ya. Maksud gue BKT tuh rame terus tuh. BKT ya. Kan? Banyak tuh mobil-mobil yang parkir, terus orang dagang baju. Sama gue kemarin coba ke pasar juga. Pasar itu hebat ya. Maksud gue aktifnya jam 8 malam sampai subuh Kak. Iya emang. Dan pasar ikannya itu malam Kak. Oh goks ini Jaktim, ada pasar Jatinegara, pasar buah, pasar hewan, pasar rumput. Ada banyak kan kayak udah jelas gitu dan ya. Pasar Induk Kramat Jati gitu. Dan gue belajar di situ kayak gue pantengin tuh dari habis jam 8 sampai pagi tuh. Ya, ngobrol-ngobrol aja. Walaupun sih sebenarnya sih itu pekerjaan yang mungkin bagi politisi kayak apa sih lu gitu. Belum tentu KTP Jaktim gitu. Tapi gue pengen tahu habitnya aja sih. Nongkrong di pasar sana. Coffee shop banyak banget di sini. Coffee shop. Tapi lu tahu gak tempat galau di mana kalau Jakarta Timur? Di flyover. Flyover mana? Pasar Rebo. Bener lagi. Banyak. Bener lagi iya. Gue pernah melakukan. Kenapa gue sampai di sini gitu loh. Bener lagi aja. Gue bahasa doang nih yang gue miss nih. Kalau tempat nongkrong kayak udah dijajal ya. Lumayan sering gue nongkrong di coffee shop. Ada yang gue coba kopi-kopinya. Ada yang kayak aduh ini kayak agak kurang nih gitu. Tapi yang paling seru menurut gue di sini itu banyak warung-warung yang kayak hidden gem gitu loh Kak. Ya betul. Ya, yang bukanya itu ketika rukonya ditutup, dia baru bisa dagang. Iya. Nah, itu tuh top loh. Jadi beberapa kali gue turun-turun itu, gue tanya, lu pada pakai GoFood nggak kagak? Lu pada pakai Google Maps nggak kagak gitu. Jadi gue coba kayak ajarin gitu kayak, bos, lu kalau di sini kalau lu nggak pakai digital nih ya, lu dagang lu ini doang nih market lu nih. Gue bilang. Jadi gue bikinin Google Maps-nya. Oh, dibikinin? Iya, gue bikinin. Terus gue sarankan mereka apply GoFood gitu. Ya memang sih rata-rata sih orang-orang yang lebih senior ya. Tapi makanannya enak-enak gitu. Emang enak-enak. Apalagi lu nasi goreng, nasi uduk condet. Banyak tuh ya. Ada tuh. Nah, bebek juga banyak sih. Banyak. Makanan sih banyak banget sih. Maksud gue dengan harga yang oke, rame dan pasti berkeringat ketika keluar. Top, ya kan? Ya kalau lu mau franchise sih tiap pengkolan sih banyak gue lihat ya. Iya banyak, tenang aja. Tapi Jaktim senangnya gue tuh juga murah ya. Iya benar. Dan mungkin karena daerah perumahan ya. Harga kopinya oke. Harga makanannya juga oke sih. Juga oke. Tapi makanan favorit Jakarta Timur lo apa nih? Sampai hari ini? Tetap makanan Padang sih Kak. Mohon maaf nih. Ya emang banyak sih Padang banyak sih ya. Tapi yang non branded ya. Bukan kayak sederhana dan something. Ya itu juga enak. Tapi bebek juga enak. Bebek. Terus ya. Udah nyobain nasi kebuli? Belum sih. Okay. Belum. Kayaknya gue harus ke daerah sini lebih sering. Iya. Ini kayaknya marketnya itu ya? Wah lo. Parah ya? Lo kalau sekali nyoba susah move on lo. Oh gitu? Oh siap. Wah itu enak banget. Dikunci pakai rasa kita dong. Dikunci pakai rasa dong. Tapi nih sekarang saran buat UMKM kita nih yang ada di Jakarta Timur apa nih? Ya dari best practice gue yang tadi aja sih. Maksud gue perlu gue sih nggak bilang bahwa mereka ketinggalan zaman ya. Iya. Maksud gue mereka tetap bisa dagang berarti marketnya udah ada. Tapi kan gue kira perlu mereka adapt sih sama digital gitu loh Kak. Okay. Kalau misalnya mereka adaptif sama digital mungkin mereka bisa memperbesar segmen orang-orangnya yang beli gitu. Bukan di area sana aja gitu. Iya benar. Dan ini juga sesuai mereka punya arah ya. Yes. Maksudnya kalau lu dagang kan kalau ya dari pemerintah misalnya gue percayalah nanti Pemprov DKI atau pemerintah Kota Jaktim mungkin punya concern. Tapi kan yang paling penting bukan event-event doang gitu loh. Iya benar. Event, bazar UMKM itu terlalu old school lah. Tapi mungkin gue sih
pelajaran gue kemarin, gue kasih tahu bahwa ada tools namanya Google Maps. Kalau Google Maps itu lo share, orang tahu lo punya tempat dagangan di situ. Dari dapat Google Maps lo bisa apply GoFood, GrabFood. Sorry ya GoFood dan GrabFood tolong iklannya. Nah habis itu misalnya maksudnya bisa Shopee Food and something gitu. Itu mungkin memperbesar marketnya. Gua rasa kalau itu dilakukan oleh banyak politisi juga, bikinin konten buat mereka, ternyata nasi kebuli terenak di sini misalnya kan. Jadi itu bisa jadi opsi juga bagi orang-orang pengen wisata kuliner di Jaktim. Mungkin ya, instead mereka pergi ke Jaksel. Intinya sih menurut gua sih kesadarannya untuk adaptif sama digital sih Kak. Ya gitu benar. Dan gue mungkin akan dalam kampanye gue kayak gitu, gue tanya, gue selalu mampir ke warung-warung yang non branded sih. Jadi kayak di depan ruko udah ditutup, rata-rata sih malam ya, malam terus. Malam sih di sini udah macet tapi enak, banyak jajanannya. Bener gitu, jadi kayak macam-macam dah, ada topoki lah ini itulah macam-macam Korea kadang-kadang Korea, tapi pas kita masuk makan apa mas gitu dia kan ada. Jadi kayak ternyata bukan orang Korea gitu, pernah kursus atau kerja di restoran Korea gitu. Dan gua rasa itu mungkin bisa jadi UMKM-nya naik level sih, gua kira ya, menurut gua. Iya boleh. Tapi untuk sekarang nih anak-anak Gen Z ya, yang ada di Jakarta Timur. Pendapat lo tentang generasi muda saat ini tuh gimana tuh? Harus ngapain? Gue tetap percaya mereka lebih jago dari kita sih. Tapi mereka banyak yang golput loh. Lo bisa kasih tahu mereka gak sih bahaya golput tuh kayak gimana? Ya yang pasti kalau seandainya playlist Spotify lu aja nggak mau diatur sama orang, apalagi peraturan yang dibikin gitu loh Kak. Iya. Nggak Spotify deh, Jokes misalnya. Jokes. Atau kita harus sebut semua merek atau playlist YouTube gitu loh. Iya. Jadi ya kalau ditanya bahayanya, mungkin bagi mereka nggak bahaya ya. Apaan sih gitu kan? Bisa aja dan nggak salah juga. Tapi kalau menurut gua gini, karena pemilih kita paling besar sekarang muda. Iya. Size-nya 52%. Yes. Sebenarnya kita tuh bisa ngeklaim bahwa kita sekarang penduduk mayoritas Indonesia. Iya dong. Iya benar sih, benar. Jadi harusnya ini pemilu kita dong. Iya pemilu kita, iya benar. Yang di atas 40 tahun, ya, masyarakat sisanya. Iya sisanya. Ya jadi kan sebenarnya nih kita lagi di posisi kita bisa menentukan banget nih. Iya. Kita ini mayoritas nih sekarang. Nah makanya menurut gua teman-teman yang masih muda, mumpung lu jadi paling banyak, ya kenapa lu malah lari gitu loh. Iya. Jadi mumpung lu jadi yang paling rame, menurut gua ya coba, ya nggak perlulah lu jadi tim ses, nggak perlulah lu jadi kandidat bahkan ya, belum lah kalau nggak siap, atau minimal nggak nutup telinga aja gitu loh. Iya benar. Dan minimal jangan pesan Traveloka di hari H pemilu gitu. Ya kan pemilu hari Rabu Rabu kan? 14 Februari. 14, nah Kamisnya kan hari kerja, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Gua takut langsung strike cuti sampai Selasa bos. Jalan naik pesawat ke Bali hari Selasa malam, iya benar. Libur seminggu. Libur jangan seminggu. Sampai guys. Iya. Jangan sampai nanti presidennya yang salah yang terpilih. Makanya pileknya juga salah, jangan ngomel gitu. Jadi maksud gue sih berharap teman-teman juga menyadari bahwa posisi kita itu anak muda nih, kita nih yang paling rame Kak. Sisanya tuh lebih minoritas gitu sebenarnya. Iya, all benar, ini. Tapi benar. ya tetap rendah hati, dan menurut gua timpe dikit lah ya. Lu cari juga kandidat yang masih mudanya gitu loh. Masuk bos. Tapi masuk ya. Gue timpe dikit ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada nih misalkan ada lah ya Gen Z yang umur masih early 20, terus nanya ke lo, Bang, gue pengen jadi caleg dah. Saran terbaik lo apa? Apa yang harus gue siapin nih? Iya. Dalam bahasa pendek ya. Sama lu tanya nyokap lu tanya bokap lu tanya pacar lu, bini lu, gitu ya. Mereka ikhlas apa enggak gitu. Lah kok ikhlas sih? Mau ngapain? Karena akan mengorbankan dirinya banget gitu.
uang, tenaga, waktu. Oh iya. Iya kan, bisa-bisa usaha bangkrut gitu kan. Iya. Banyak yang tiba-tiba ke tutup warung Kak gara-gara nyalek-nyalek ini iya, gitu. Iya. Nah, terus baru ingat saya. banyak banget. Nah, terus habis itu menurut gua penting juga lu pilih partai yang pas gitu. Oke. Karena masing-masing kan ada karakternya. Iya. Ya, kalau lu suka yang dan punya market masing-masing sesuai dengan diri lu. Nah, kalau bisa sih ya sebenarnya sih partai memang relatif sama ya. Mirip lah. Semuanya ngomong ketika hari besar Islam semuanya ngomong Islam, ketika hari nasionalis momen mereka jadi nasionalis semua gitu. Tapi lu tetap milih yang cocok sama diri lu lah partai. Ya anggap aja kayak beli pacar. Oh gitu. Jadi punya spek ya, punya tipe-tipe gitu. Ya gitu. Kalau saya ini kayaknya di sini bisa nih gitu. Sini enggak gitu. Nah, yang kedua harus gabung partai. Karena menurut gua ya kalau lu percaya demokrasi, lu pengen nyalek, kalau tanpa partai ya nggak masalah juga sih. Tiba-tiba lu datang nyalek pakai partai A, habis itu pergi lagi, itu nggak masalah gitu. Tapi menurut gue sih sayang aja, ya sayang aja gitu. Jadi kalau gue untuk teman-teman muda yang pengen nyalek, pertama nanya ke keluarga lu dulu, diikhlasin apa kagak gitu ya. Diikhlasin apa kagak? Kasian banget sih. Iya, karena pasti nanti orang tuanya yang dapat dampaknya. Anak lu tuh masuk KPK mati sudah. Ya kan, ini yang akan kena dampaknya kan. Jadi harus diikhlasin dulu nih. Kalau nggak ikhlas nanti nggak enak. Iya nggak enak. Duitnya habis. Bener habis doang. Yang kedua ya pastiin juga milih partai yang tepat. Dan yang ketiga ya daftar. Nah sekarang udah tutup nih. Paling lu bisa ikut 2029 paling. 2029. 2029 kalau bisa lu ikut pilkada. Pilkada itu kan pileg nih 2024 Februari, pilkada itu September. Coba ikut pilkada aja. Karena kalau menang pilkada udah bisa nyapres. Gitu. Terima kasih. MK. We love you Mahkamah Konstitusi. Mantap kali. Aduh, buyung. Waduh ini jangan nih podcast kali ini gue mohon ya jangan asal di stis aja nih ya. Mohon maaf nih. I love you MK. Karena bisa jadi calon presiden dan calon wakil presiden lebih cepat. Iya memang. Karena udah menang pilkada. Iya bisa. Seperti Mas Gibran. Hebat. Saya begini aja. Oke. The last question. Cepet ya udah lumayan ya. Udah 40 menit loh cepet kali Wak. Oke. Kita kasih pahim dong. Bukan kasih pahim gue. Kasih pahim. Oke. Caleg-caleg senior. Pendekatannya ke generasi muda nih gimana? Oke, gue asumsikan gue udah senior lah ya. Gue udah gue junior. Oke. Gue asumsikan gue udah senior. Enggak sih. Su. Tapi maksud gue memang anak muda banyak jenisnya. Jadi lu nggak bisa sekali pukul rata untuk soal strategi. Ada yang dan anak muda kan bermacam-macam komunitasnya Kak. Komunitas pecinta nasi kebuli beda sama komunitas pecinta nasi bebek. Oh iya. Iya kan? Tempat nongkrongnya beda, gaya berpakaiannya beda. Mungkin playlistnya juga beda. Iya betul. Iya kan? Ada yang suka jedak-jeduk, ada yang suka koplo, kita nggak tahu. Iya. Nah habis itu strateginya nggak sama. Yang kedua, anak muda nggak semuanya soal ini sih. Iya benar. Karena mereka lebih concern sama orang-orang yang clear sikapnya, nggak normatif. Yes. Dan gua kira sih politisi senior yang udah punya banyak pengalaman bisa ngasih jawaban yang lebih clear aja. Kan dan gue percaya banget DM. Gue percaya banget. Anak muda sekarang tuh perlu yang pasti-pasti aja. Yes, benar. Misal, Bang Faldo, gimana pendapat lu soal legalisasi judi misalnya? Misal ya. Ini yang pada tukang judi pada nengok semua nih, mohon maaf nih ya. Maksudnya kalau saya jawaban gue normatif, pasti nggak dimakan. Iya. Ya mungkin nanti kalau ada waktu lagi lu coba tanya-tanya aja politisi-politisi dan jawaban tajam gimana pandangan lu soal ganja, gimana pandangan lu soal apa LGBT maybe? Iya. Ya mungkin dia butuh jawaban yang clear gitu. Iya. Menurut gua politisi senior punya kekayaan pengalaman dan data dan ilmu untuk bikin jawaban yang clear. Jangan normatif. Oke. Nah yang muda pun juga gitu. Jangan sampai jawabannya juga normatif. Yes. Malah kalah sama politisi senior yang lebih progresif gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi menurut gua sih pada akhirnya hari ini anak muda hari ini butuh dikasih jawaban yang enggak normatif, yang pasti, clear. Kalau lu nggak tahu ngaku aja.
Karena gue tadi ngaku, gue nggak tahu, Dem. Iya. Jadi minimal ngaku gitu ya. Karena kan orang lebih suka yang otentik kali ini, Kak. Iya benar. Yang dibuat-buat tuh udah tahu lah, gitu. Kalau nggak tahu ngaku, kalau tahu jangan sok tahu. Iya. Gitu. Iya benar, setuju. Dan jangan marah-marah. Terutama tim sesnya. Marah-marah gaya dulu bukan nih? 45%. Tinggal kayangnya ya kayang. Itu FYP sepanjang masa, mohon maaf nih. Gemay-gemoy. Oke. Nggak kerasa ya sudah 41 Thank you banget loh gua menit. diundang. Oh tapi tunggu, ternyata ada yang tertinggal. Oke, pesan Bang Faldo dong buat generasi muda saat ini aja. Pesan dong. Feeling gue sih ke depan kita akan butuh orang-orang yang bawa Indonesia ke level dunia ya. Level dunia, oke. Jadi kita itu harusnya sekarang udah berada, dengan performa Pak Jokowi. Enggak, gue bercanda. Maksud gue kita itu kalau bisa ngisi ruang-ruang di level dunia lah. Oke. Maksudnya kita udah mulai disegani lah sebagai sebuah negara dan bangsa di masa depan gitu. Jadi misalnya kita udah ngomong soal sustainability, iklim dunia yang makin climate change yang makin berbahaya gitu. Jadi kita jadi citizen of the world aja instead of citizen of Indonesia gitu. Jadi ke depan gue membayangkan masyarakat teman-teman yang masih muda nih, gue yakin lo lebih hebat dari gue, lebih canggih dari gue, gizi lo lebih hebat, lebih cukup. Dan gue nggak akan bersaing sama lo, gue nggak melawan lo pun gue nggak berani teman-teman. Gue takut sama yang lebih muda dari gue. Gue takut banget gitu, karena mereka lebih sehat Kak. Iya. Jadi gue nggak pernah pengen bersaing sama yang lebih muda. Kalau bisa gue berkawan aja kalau minimal mereka mau mah. Jadi mending gue ikut lu yang lebih muda karena lu pasti lebih baik lah dibanding kita nih. Gitu. Jadi orang-orang yang bikin Indonesia itu stand out di dunia lah levelnya. Jangan main di Jakarta lagi. Ya minimal ASEAN lu bisa kunci-kunci, Asia juga kalau bisa. Feeling gue sih dalam beberapa waktu ke depan kalau kita semua punya mentalitas ini, minimal Piala Dunia kita ikut gitu. Gitu loh. Jadi bukan utopia, bukan hal-hal yang mustahil dicapai lah. Jadi ya kita Nothing's impossible. Harus jadi orang yang disegani di dunia sih menurut. Kalau kata Bang Giring kan mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia bos. Jadi lawan kita tuh Xi Jinping, Erdogan, Putin, Biden dan semuanya. Kan menaklukkan dunia, bukan menaklukkan Jakarta atau dapil dia Bandung. Gitu loh. Bang Giring udah saya promosikan loh, mudah-mudahan ada orang dari Bandung yang beli ente. Masuk Pak Eko, masuk. Oke. Bang Faldo Maldini. Thank you. Udah datang di Kasih Pahim. So guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk gunain suara lo di tanggal 14 Februari nanti. Oke, gue Demi dan Bang Faldo. Berikan suaramu. Oke, siap cabut, bye-bye.